Iya sih, ya sempat mikir juga, kenapa sih kok aku beda sama teman-temanku? Kok si ini bisa sih pakai baju kayak gini, pantes, kok aku enggak? Kayak gitu ya pernah mikir. Halo teman-teman, selamat datang di Gembul Bercerita. Hari ini Gembul Bercerita kedatangan seorang bintang tamu, seorang mahasiswa cantik dari salah satu kampus negeri yang ada di Surakarta. Ini dia, Mbak Wulan. Annyeong. Annyeong. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wulan ini sekarang masih kuliah ya, Wulan ya? Masih kuliah semester akhir. Semester akhir. Berarti lagi ribet juga ya? Iya ribet rebahan terus. Mantap. Tidak ada apa itu skripsi. Apa itu skripsi? Masa pandemi selalu mikir, tidak bisa. Susah ya kalau skripsi di kayak gini ya. Iya sih. Bimbingan online. Nggak gregetnya nggak ada. Kurang ya, kurang Iya. diomelin dosen gitu kurang ya. Kurang greget. Kalau Ulan tuh asalnya dari mana Ulan? Aku asalnya Jawa Timur, Blitar. Blitar. Iya, Dekat itu. Balitar. Balitar. Dekat siapa? Pak Karno ya? Iya, makam Pak Karno. Dekat Bung Karno, dekat situ. Ya dekat. Berarti lumayan rame lah Blitar ya. Iya sih rame, tapi ya belum serame sini. Asli Blitar? Lahir di Blitar apa? Iya, Gede di Blitar juga berarti? enggak sih. Kalau kecil ikut orang tua kerja di negeri jiran. Negeri Jilan. Iya. Berarti Tahu nggak? Malaysia. Iya. Bobo Boy. Tahu Bobo Boy? Nggak tahu sih, taunya Kak Ros. Kak Ros. Iya. Kalau Bobo Boy itu bisa berubah menjadi 4. Wah, apa tadi? Ada itu kartun namanya Bobo Boy. Itu atuknya jualan coklat. Kalau Pinipin kan tidak punya atuk. Ada atau dalang Itu kemarin episode kemarin dia nikah. atuknya. Sama Sama Uncle Mutu. Aduh. Berarti itu ya. Lumayan kulturnya lumayan sama ya kalau di sana ya. Iya, soalnya kan dia Melayu. Lari dong. Wow. Jokes bapak-bapak. Itu Melayu. Melayu. Lama di sana? Enggak sih, kayak pas kecil di sana sampai TK. TK-nya di Indonesia. Terus habis itu sekolah lagi di sana sampai kelas 3. Logat kamu kenapa sama kayak sana? Kepikiran ya, jadi kelas logatnya ikut-ikut. Iya, terus pindah lagi ke sini kelas 4. Oh, balik ke sini lagi. Iya, itu bener. orang Batak, bukan orang Malaysia. Balik ke Jawa terus udah di Jawa terus berarti sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Kalau dengar tuh Malaysia tuh makanannya enak-enak ya. Ya, banyak varian juga. Kayak kalau Indonesia kan orang India itu kan jarang ya. Kalau di sana itu banyak kayaknya ya. Iya. Seperti Uncle Mutu, Jarjit, terus yang bisa bicara sama Sepi. Kamu tahu Sepi? Tahu? Ya itu. Ada itu namanya siapa? Tahu nggak, lupa ya namanya? Yang anaknya Uncle Mutu itu loh ada. Dia itu bisa bicara sama sapi. Serius. Iya. Coba nonton di YouTube Iya, dah. aku tuh inget, tapi lupa namanya. Barul namanya. Baru itu cucunya atau dalang. Barul ya. Badrul. Badrul ya. Pokoknya anaknya Uncle Mutu itu ada itu. Bukannya anaknya Kelmutu itu nganu ya, Ini perempuan. kenapa kita membahas Upin Ipin dong? Kalau Astagfirullahaladzim. di sana itu kayak etnis itu lebih banyak ya. Bener. Juga Melayu ada, terus Cina ada. ya Cina, di sini juga banyak orang Cina. Sipit-sipit India. kayak aku gini kan. Kayak opa-opa. Araso, ya, kayak gitu. Gimana ngomongnya? Araso. Araso. Berarti lebih varian sana ya kalau makanan ya. Iya bener. Mungkin beda ya. Kalau di sini kan paling cuman Pecel. pecel, gudeg. Gudeg. Tidak kedengaran itu. Budek dong, tidak dijawab.
Kayak gitu. Kangen nggak ke sana? Ya kangen sih, cuma ya gimana pandemi kayak gini kan ya susah juga sih kesananya. Paling itu ya, lihat-lihat di internet itu. Juga pasti sekarang lebih banyak gabut ya. Iya sih, sekarang tuh lebih sering maraton. Tidak mungkin maraton olahraga dong. Iya bener, maraton drakor. Nonton drakor. Iya dong. Tapi sebenarnya drakor itu bagus-bagus loh. Iya. Di drakor itu kita juga bisa ngambil kayak hikmahnya. Terus Wow, seperti sinetron Azab. beda dong. Kalau sinetron Azab Indonesia itu kan benar-benar dramatis ya. Ada mayat naik molen, tau gak kamu? Ada naik molen, putar-putar gitu ada loh. Iya, yang nyangsang di pohon juga ada. Ada, terus dikejar apa? Kebo. Wih, keren itu mah. Berarti kamu itu levelnya sama ibu saya ya nontonnya. Iya, aku tuh Indosiar sering gitu. nonton gitu. Terus tiba-tiba hujan. Ku menangis kayak gitu. Bagus. Sekarang itu udah nggak zamannya aku menangis. Apaan lagi? Lupa kan? Aku merindu itu. Oh, itu. Iya. Ikatan simpul. Oh, ikatan cinta ya? Iya bener. Mas Aldebaran Alfahri. Aldebaran Alfahri dan Amanda Manopo. Ya. Wah, kalau di Instagram tuh hot banget tuh Amanda ya. Kayak itu ya, kalau sinetron yang lagi happy tuh kayak drakor ya. Iya bener. Sekarang tuh Indonesia itu lagi gitu, Mm-mm. niru anime gitu, terus niru drakor. Kamu gak Iya. nonton anime? Nggak suka sih. Lebih ke drakor ya? Iya lebih ke drakor. Lebih ke Korea. Oh, yang ongoing apa sekarang lagi ditonton terus? Yang drakor yang lagi ongoing, yang lagi viral itu True Beauty. True Beauty. Iya. Sesungguhnya cantik, sungguh cantik. Itu Cantik yang sesungguhnya. cantik yang sesungguhnya. Wah, saya harus ke kampung Inggris, Kartasura, promosi. Sama apa? Cuma satu doang masa? Ya banyak sih. Yang bikin emosi itu Pet House. Rumah binatang. Bukan. Pet kan pet apa sih, pet peliharaan ya? Peliharaan rumah. Bagus itu kayak gitu. Iya, itu kayak perselingkuhan, terus kayak merebut kekuasaan, dan itu jadi satu gitu loh. Itu yang viral kemarin kan ada juga yang istrinya selingkuh sama itu loh, yang masuk Trans 7. Oh, The World of the Mary itu. Iya. Itu terkenal itu. Aku juga nonton. Aku favorit nonton. banget itu, favorit Cuman banget. dikit doang. Banyak adegan saru-sarunya. Iya sih, tapi di sana kita tuh belajar gimana jadi wanita tangguh. Saya juga belajar adegan saru di sana. Bercanda. Tidak dong. Sama itu aku nonton itu. Ghost Fighting Ghost. Kamu tahu Fighting Ghost? Kalau enggak itu Street Boba. punya Keanu dong. Sama itu. Ngadi-ngadi lu. Ngadi-ngadi lu. Lo tuh ya. Jangan ngadi-ngadi lu. Terkenal juga ya dia ya sekarang ya. Udah dari dulu Aku sih juga ya. ngefan banget sih sama Keanu. Keanu Angelo ya. Iya. Padahal dia tuh kalau di jalan, kalau nggak tahu dia Keanu ya kayak mas-mas biasa ya. Kayak mirip kamu deh. Thank you. Tapi kan aku nggak bisa, nggak bisa. Susah kayak gitu mah. Mungkin kumisnya harus ditebelin dikit. Sini ya, nggak bisa tumbuh sini. Jadi yang tumbuh sini doang. Bagus lah Kayak lele. kalau itu kayak Koh Ahtong. Upin Ipin ada Koh Ahtong. Wah, kamu tidak mencintai Malaysia. Iya gitu. tahu. Yang itu kan tukang rosokan itu kan. Tuh ngerosok. Hmm. Berarti itu doang ya? Lagi drakoran doang ya? Iya, yang aku suka sih itu masalah pembulian, terus kayak body shaming, kayak gitu sih. Lumayan itu ya, kalau di Korea tuh Parah kita sih. itu dapat gambaran keadaan Korea itu dari film. Iya. Yang apa one cent class apa? One cent class gitu ada. Ada namanya. Tawan class apa gitu loh. Itaewon Lah, Class. Itaewon class. Bener, Itaewon class ada ya? Iya ada. Yang cewek dibully Iya. itu kan. Berarti lumayan banyak belajar di situ ya?
Iya sih, ngambil-ngambil kayak makna terus gimana sih kalau kita dibully tuh kita ngadapnya gimana, kalau kita lagi diselingkuhin apa gimana, belajar dari situ. Berarti emang Ulan ngerasain juga kayak gitu? Ya enggak sih, cuma ya seneng aja gitu loh. Tapi itu Ulan, kan kita kan bongsor ya badannya ya? Iya, subur. Orang bongsor itu juga lumayan riskan dari pembulian loh. Masa? Iya, kemarin tuh kita itu kedatangan bintang tamu juga. Alfi namanya. Dia itu dari kecil tuh udah bongsor kayak gitu. Terus dia dibully itu, akhirnya dia mutusin buat diet. Jadi kan lumayan riskan gitu loh bagi orang-orang kayak kita gini. Iya sih. Mungkin dia tuh diet karena ingin menunjukkan sama orang-orang yang ngebully dia gitu. Kalau aku tuh nggak kayak kamu omongin kayak gitu. Lebih pembuktian kali ya? Ulan nggak pernah kena kayak gitu Ulan? Alhamdulillah sih selama ini enggak sih. Mungkin ada, tapi niatnya cuma kayak lebih ke bercanda mungkin ya. Kalau aku sih masukinnya kayak ya udah bercanda gitu. Nggak pernah aku ambil serius. Berarti kamu nggak begitu mikir ya? Mikir ya mikir, cuma di bawah santai aja sih kalau aku. Berarti lebih santuy gitu, lebih pede lah. Iya. Lebih kayak bersyukur aja lah kayak gitu. Berarti nggak pernah insecure gitu? Kalau ditanya pernah apa enggak ya mestinya pernah sih. Aku yang cowok juga pernah insecure soal tubuh. Cuma kan mungkin nggak dibawa serius gitu loh, ya nggak sih? Ya untuk 10 tahun terakhir mungkin ya. Kalau dulu sih waktu kecil kan anak kecil ya kalau dikatain apa namanya gendut kayak bola bekel, bola bekel yang mendal-mendal gitu kan lumayan nyakitin kan? Iya sih. Ya emang lumayan lah dulu waktu kecil. Masih baper gitu ya? Iya masih males main jadinya gitu. Tuh aku juga ngalamin gitu sampai nggak pernah main, cuman PS-an doang. Kamu nggak pernah ngalamin kayak gitu? Kok aku enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Malah kalau misalnya di lingkungan pertemanan tuh kayak aku tuh bosnya gitu loh. Bos geng coy. Iya. Kayak bos gengnya gitu loh. Soalnya aku tuh apa-apa bisa, main kelereng bisa, mau bekel juga bisa, lompat tali aku juga bisa. Horor dong. Sama kayak aku. Terus kalau misalnya kayak ya mungkin aja itu lingkungan kamu yang salah apa gimana gitu ya. Jadi kalau di lingkungan aku tuh kayak oh dia gendut bisa nih buat tameng kalau misalnya ada apa gitu. Ini nih haknya menerima ini pemanfaatan gitu. teman ya. Ya enggak, maksudnya ya mungkin dulu bercanda kalau anak kecil lah dulu. Berarti kamu nggak pernah ngalamin gitu ya? Di masa dewasa juga nggak pernah? Kalau di masa sekarang sih malah ya udah nggak ada gitu loh, hampir kayak 99% tuh kayak orang tuh menerima aku apa adanya gitu. Tapi pasti pernah ya teman-teman ya? Ya pernah di sih masa, kalau kenapa sih gendut gitu? Iya sih, ya sempat mikir juga kenapa sih kok aku beda sama teman-temanku. Terus misalnya pernah juga sih iri kayak kok si ini bisa sih pakai baju kayak gini pantes, kok aku enggak kayak gitu ya pernah mikir. Cuma kembali lagi ke realitanya kayak gimana gitu loh. Berarti emang dari dulu itu udah menekankan itu ya, maksudnya menekankan oke, aku gini, aku adanya gini gitu. Ya benar. Memaafkan diri sendiri lah. Tapi lumayan sulit ya Pak ya nyari baju ya. Kalau dulu sih, iya sulit. Nggak ada online shop. Iya. Terus sekarang. Terus yang kedua itu kayak kiblatnya itu ya itu aja gitu loh. Kalau zaman dulu kan nggak seluas sekarang ya. Jadi kalau model baju atau gimana, ya udah modelnya kayak gitu ya mungkin adanya size-nya segitu. Terus teman-temannya pun juga kayak ya udah itu. Jadi kayak misalnya ada pun baju yang big size kayak gitu, mungkin ukuran ibu-ibu kayak gitu. Pasti beda ya. Jadi kayak kok teman-temannya gaul kayak gini mengikuti zaman, terus aku nggak bisa kayak gitu ya.
Berarti kesulitan juga ya? Iya, dulu sih. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah sih udah tahu banyak all shop ataupun butik-butik. Jadi lebih yang wawasan ya? yang ngasih kalau ini ada baju ataupun Big size gitu. big size itu. Jadi lebih mudah sih. Harganya juga ya, yang bikin Ya lumayan. Kalau orang biasa itu beli kaos polos gitu kan, kalau cowok kan 25, 36. Kalau aku 39.000 itu sudah mahal. Beda soalnya. Jadi nyarinya juga lumayan susah kalau cowok juga. Kalau cewek mungkin modelnya kan banyak ya. Iya. Kalau cowok mah paling kaos, jaket itu doang. Lebih simpel. Terus tekanan di keluarga juga nggak ada? Ada sih. Lumayan kali ya? Ya, tapi ya nggak se-ekstrim kayak di drama-drama Korea ataupun kayak di sinetron Indonesia itu enggak. Tapi kan itu maksudnya kita mengalami pembulian pertama mungkin di keluarga. Iya, benar. Tanpa kita sadari itu salah satu pembulian yang kita alami pertama itu di keluarga. Iya. Misalkan kayak kowe iki dolan terus ki lho Mas anu mulai ngaji delok TV, kowe mulai ngaji malah kelayapan kayak gitu kan. Kadang kayak Perlata watus dadine ireng. Kayak gitu ya. Ireng jeliteng kayak sobat jelunteng. Kamu tahu nggak? Tidak tahu saya. Kamu orang mana sih? Aku orang Blora, tapi kecilku dulu itu di Jakarta. Jakarta di Cengkareng. Serius itu? Serius, aku di Cengkareng. Kalau musim hujan kebanjiran. Ngambang nggak? Ngambang karena seperti pelampung banana boat. Berarti keluarga kamu nggak begitu menekan? Enggak, tapi ya juga nyaranin sih. Kamu tuh buat diet biar kamu tuh nanti cari kerja gampang. Buat diet nanti biar nikah kayak gitu. Tapi ya udah, aku masukin kuping kanan, aku keluarin kuping kiri, kayak diiyain aja gitu. Tapi juga pernah berusaha untuk diet juga kamu? Iya sih, pernah pastinya. Kalau yang kemarin itu Alfi itu diet itu karena tekanan itu teman. Dia itu pernah kayak jalan di gang sempit gitu, terus dikatain, ada Alfi nih jadi sempit kayak gitu, terus dia langsung diet. Kamu juga ngalami kayak gitu nggak? Kalau ya hampir mirip sih 11-12, cuma aku nggak karena dibully ataupun diejek sih, cuma karena mungkin aku punya tujuan. Tujuan wanita diet pasti karena laki-laki. Apakah betul? Betul. Gitu ya? Ya kebanyakan sih gitu kali ya. Kamu juga gitu? Iya sih, pernah sekali. Parah sekali dietmu? Nggak ekstrim sih. Kayak misalnya mengurangi porsi makan, terus cutting kayak jadwal makan harusnya biasanya sehari 3 kali jadi 2 kali kayak gitu. Berarti masih biasa ya? Tapi akhirnya dapat? Enggak. Tidak mendapatkannya juga. Nyesel dong pasti dong. Iya sih. Iya ngapain diet? Terus cuma buat cowok itu kan malas. Iya bener sih. Kalau kita tuh pengen diet ataupun pengen merubah sesuatu dari kita itu jangan karena kita pengen dapetin perhatian dari orang lain gitu. Itu harus muncul dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Ya gitu sih teman-teman. Maksudnya kalau kalian ingin merubah diri kalian ya dari hati kalian sendiri lah ya. Iya benar. Gak usah dari omongan orang lain. Ntar kalau kalian udah selesai sampai ke titik kemauan orang lain, ternyata masih dianggap kurang kan jadi sakit juga kan ya. Menurut aku sih orang lain tuh nggak bakalan selesai sampai kayak orang itu bener-bener menuruti gitu loh. Kayak kamu harus diet, gini-gini udah diet. Tapi kok kamu kurusan sih? Pantes cantikan pas gemuk lah gini-gini. Maksudnya tuh omongan orang itu nggak ada habisnya gitu loh. Jadi kalau kita nuruti ya nggak ada ujungnya gitu loh. Ya malah kitanya sendiri ya, capek ya. Iya. Mungkin mungkin kamu sampai titik ini tuh nggak semudah ini gitu loh. Soalnya kan aku kemarin juga riset di IG kamu. Di IG-mu Wulan Wulan_charming.
Charming itu apa ya? Charming itu menarik. Menarik. Iya. Bulan charming itu aku lihat foto kamu yang itu di bawah foto itu masih yang cuman kepalanya doang, terus Kuyang dong. sama usus buntu. Maksudnya usus 12 yang jari. Cuma segini, setengah sedada badan. kayak gitu, setengah badan gitu. Terus lama-lama udah berani satu frame itu full gitu. Itu butuh proses yang lumayan lama ya berarti. Iya sih, kayak nggak mungkin kan sesuatu itu instan, harus melewati beberapa proses. Aku pun bisa kayak gini, bisa lebih kayak percaya diri, lebih bersyukur ya. Nggak langsung kayak aku terakhir udah aku bersyukur gitu, nggak. Ya harus melewati kayak ya mungkin ada pembulian, cuma aku yang bawanya santai, nggak yang terlalu kepikiran. Terus kayak apa namanya itu kayak mikir kok aku gini sih, nggak kayak orang lain. Ya ada melewati fase-fase kayak gitu. Tapi cara nyelesainnya, kamu akhirnya di titik ini karena support apa karena apa gitu? Yang pertama sih mungkin dari lingkungannya, lingkungan kita itu gimana. Sangat mendukung ya. Kalau lingkungan kita positif, bisa menerima kita apa adanya, mungkin kita bisa berkembang gitu loh, bisa menerima diri kita sendiri. Terus, lebih ada dorongan ya. Terus yang kedua itu membranding diri aku sendiri sih. Gimana caranya orang lain itu bisa suka sama aku, bisa nyaman sama aku gitu. Itu teman-teman, kalau masih merasa dibully 1 kali, 2 kali, 3 kali kamu masih sakit hati, berarti ya emang lingkungannya. Gak usah nongkrong lah. Lingkungannya yang toksik. Lingkungan kamu yang tidak mendukung kamu gitu. Benar. Ya nggak harus cari beda tongkrongan, tapi ya kalau kamu nggak mau ngalah ya mending nggak usah nongkrong di tempat yang sama gitu kali ya. Bener. Pasti kok nanti nemuin orang yang tepat gitu. Support loh. Ya, yang support ya. Bener. Berarti sekarang udah lebih itu ya, enjoy ya. Ya, lebih percaya diri, lebih kayak love myself kayak gitu. Soalnya pasti banyak ya teman-teman di rumah, apalagi cewek kan, kalau memiliki berat badan yang lebih gitu, misalkan dulu 65 tiba-tiba jadi 62, dia akan heboh. Iya. Itu kan masih banyak. Banyak sih. Berarti di lingkungan kita sering dengar kayak gitu loh. Iya, mungkin emang mentalnya itu masih tempe gitu loh. Masih lemah gitu ya. Lemah. Jadi kayak dia itu terlalu memikirkan omongan orang lain, mendengarkan komentar orang lain, kayak gitu mungkin. Tuh kuncinya berarti teman-teman, kamu harus lebih egois lah ya, kata kasarnya gitu ya. Sebenarnya sih bodoh amat ya. Sebenarnya kalau orang ngomongin kita atau ngeritik itu sebenarnya tuh ya kita saring aja. Kalau menurut kita itu nggak baik, ya udah kita tinggalin. Tapi mungkin kalau udah kamu diet biar kamu itu nggak sakit ini, biar kamu sehat ataupun apalah gitu, mungkin boleh lah. Buat support ya. Emang iya. Bulan pernah sampai sakit karena itu berat badan gitu? Aku kan pernah terkena asam urat di umur ke-22, itu sangat tidak masuk. Pernah sampai nggak jalan 1 hari gara-gara asam urat. Kok gitu ya? Parno kan waktu awal pandemi kan Parno corona kan, jadi skipping. Kan berat badan sama tulang kan nggak seimbang. Buat loncat-loncat gitu, terus jadinya asam urat akhirnya. Kalau aku boleh ngasih tips nih ya, sebenarnya kalau orang gemuk kayak kita itu bukan yang skipping atau lari. Sebenarnya kita itu lebih ke jaga pola makan dan juga kayak lebih gerak, kayak misalnya jalan 30 menit, jalan 40 menit gitu. Berarti lebih nggak usah yang terlalu keras itu ya? Soalnya kan itu tadi tulang sama berat badan kita itu nggak seimbang, jadi itu nggak bisa nopang. Misal pun kamu lari-lari ataupun skipping, mungkin nanti lutut kamu yang cedera atau gimana gitu kan. Aku juga, hatiku yang cedera. Jangan jadi sad boy dong, kan udah 2021. Lah udah 2021 ya, masih sad boy mulu nih. Berarti sekarang lebih lebih jaga kesehatan juga karena pandemi? Iyalah. Dulu pernah dapat kendala kayak aku nggak sih kamu? Maksudnya? Pernah sih. Pernah? Iya, pernah. Aku tuh kalau cewek kan ada ya masa menstruasi kayak gitu, dan aku itu nggak teratur gitu loh. Terus akhirnya ya aku diet, tapi ya nggak ekstra kayak mengurangi
makan gitu doang ya? terus mengatur pola makan yang lebih sehat, terus olahraga gitu. Dan alhamdulillah lancar lagi gitu loh. Berarti teman-teman mencintai diri sendiri itu bukan hanya malas bergerak ya. Ah ya udahlah gendut bodo amat, ya nggak bisa gitu ya. Ya bukan kayak bodo amat gitulah ya. Tapi tetaplah kalau misalnya ada kendala nih kayak kesehatan kayak kamu sama aku gitu ya nggak apa-apa olahraga terus diet, tapi jangan yang kayak kamu tuh gendut jelek gini-gini, nggak kayak gitu. Ah bodo amat itu nggak bisa juga ya. Ya berarti tetap meskipun kamu mencintai dirimu sendiri, tapi kamu juga harus memikirkan kesehatanmu. Ya benar. Penampilan ya. Orang gendut bisa cantik kok ya. Contohnya? Ini Mbak Ulan ini juga cantik kan? Masa sih? Ya dong. Standar kecantikan, standar kecantikan kan beda ya. Di setiap negara kan beda. Iya, mungkin kita salah negara aja. Kalau di Amerika kan orang yang badannya bagian bawah semua gitu kan cantik. Terus di Korea kurus tinggi. Nggak ada ya orang Korea yang langsing terus bodinya montok gitu, jarang ya. Iya, mungkin itu bukan standar kecantikan mereka gitu. Maksudnya nggak kayak yang Amerika model kan, gitu loh. Iya, setiap negara kan gitu ada standarnya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Jadi kalian yang merasa kurang cantik silahkan pindah negara. Bener? Tidak bercanda. Takut. Berarti kamu udah sangat enjoy ya? Iya. Kamu pernah nggak sih nonton filmnya Imperfect? Nonton. Garapannya Ernest kan? Iya bener. Di situ tuh aku banyak belajar banget. Lumayan ketampar ya Wak ya? Iya kayak kok aku banget sih kayak gitu. Ada satu kata-katanya siapa ya? Yang itu? Jessica Mila itu pernah bilang kayak gini kayak. Rara. Oh iya Rara. Bahagia itu nggak harus cantik dan cantik itu belum tentu bahagia. Tuh bagus tuh. Jadi teman-teman harus lebih bersyukur ya. Harus kuncinya tuh bersyukur. Kalau ada mau pesan nih ke teman-teman yang masih merasa aku gendat banget nih kayak gitu, apa nih pesannya? Ubahlah insecure-mu menjadi bersyukur. Gitu ya. Mau minum dulu? Ya, boleh. Udah tadi ngomong. Kalau percintaan aman ya? Kamu juga ya? Aman sih. Masa nggak pernah diselingkuhin karena kamu itu apa ditolak karena? Nggak pernah kayaknya. Karena orang-orang itu mau itu kayak percintaan, temen, sahabat, kayak gitu, bener-bener mereka itu datang sendirinya karena mereka itu suka sama aku karena ya udah karena karakter aku gitu loh, bukan karena kayak fisik ataupun apapun gitu loh. Tuh teman-teman, ya kalau cowok ya harus tetap ganteng ya. Kamu pasti juga pengennya cowok yang ganteng kan? Enggak juga. Oh tidak, dia suka cowok yang biasa saja kali ya. Yang penting setia. Ya, yang penting setia. Kalau cewek ya kalau sudah berusaha merasa udah capek ya udah gitu ya. Jangan maksa banget gitu ya. Iya. Kadang juga kasihan sama diri kamu sendiri ya. Kalau terlalu maksain ya. Dan nggak baik juga. Hal-hal yang dipaksain itu emang nggak baik gitu loh. Ini dari tadi coach bijak keluar dari mulutnya. Kan aku itu anaknya Mario Tegar. Iya. Berarti kamu mungkin salah satu orang yang sudah lebih sudah mencintai hidupmu ya. Iya sih, kayak ya sebenarnya kalau misalnya ada pilihan kayak kamu mau lahir kayak apa nih? Ya mungkin kalau misalnya standarnya Indonesia, kayak kalau cewek cantik itu harus tinggi, putih langsing. Ya. Siapa sih yang nggak mau gitu loh? Tapi kalau Tuhan ngasihnya kayak gini, udah kita syukurin aja apa yang udah Tuhan kasih gitu loh. Kita jalani aja apa yang seharusnya jadi milik kita gitu loh. Lebih ke bersyukur aja sih. Ya sudah ya Ulan ya, thank you ya. Aku juga makasih udah diundang di sini, bisa share-share sama teman-teman.
Ya buat teman-teman kalau mau curhat silahkan DM di @gebulbercerita dan juga di follow ya IG-nya Wulan ya, apa tadi namanya? Wulan_charming. Ya itu. Dan kalau kalian suka video ini silahkan di like, Komen, subscribe, dan di-share. ke teman-teman kalian agar menonton Gebul Bercerita. Iya. Sekali lagi thank you. Saya Gebul pamit. Kamsahamnida.